Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali lagi pada pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari semua kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini kami boleh lagi kembali merenungkan kebenaran firman-Mu, di mana kami akan memaknai hari-hari untuk menyambut Paskah nanti Tuhan. Kami menyerahkan perenungan ini ke dalam tangan Tuhan, Tuhan menyertai. Demi Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, perenungan kita pada pagi hari ini diberikan satu judul oleh gereja. Judulnya Semua Telah Berdosa. Untuk ayat firman Tuhannya terambil dari Roma 5 ayat yang ke-12. Saya akan bacakan bagi kita semua. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, berbicara tentang dosa. Saya akan menjelaskan apa sih makna dosa di dalam ayat ini. Dan apakah hanya berhenti di situ saja? Kalau hanya membahas ayat yang ke-12, tentu kita hanya akan bahas dosa ya Bapak Ibu. Jadi mungkin agak ngeri ya. Nanti kita akan lihat beberapa ayat selanjutnya yang akan membawa kita kepada orang kalau udah berdosa terus habis itu ngapain gitu loh. Apa hal yang akan dilakukan, apa hal yang menjadi jalan keluar dari dosa. Nah, berbicara mengenai dosa, saya melihat kembali ya arti dari kata dosa. Kita udah tahu dan sudah sering mendengarkan kata hamartia. Kata hamartia ini adalah pada dasarnya kalau kita mengerti artinya itu tidak tepat sasaran ya. Ada orang yang memanah, dia memanah dari jarak yang sudah ditentukan, dan ketika dia panah itu tidak tepat sasaran. Lalu kemudian mau dia dari jarak jauh atau dekat, itu tidak akan pernah tepat sasaran. Kenapa? Karena pada dasarnya itu adalah hamartia, tidak tepat sasaran. Nah, itu digambarkan, kata ini digambarkan dengan ilustrasi seperti itu. Tapi ketika saya merenungkan ini, saya teringat tentang satu cerita yang agak lucu juga sebenarnya. Ada satu keluarga kepiting ya, tapi di dalam keluarga ini hanya menceritakan bapak sama anaknya, ibunya mungkin lagi masak ya. Jadi kita fokus sama bapak sama anaknya dulu. Jadi di sini bapak kepiting ini mau mengajarkan si anak kepiting untuk berjalan lurus ya Bapak Ibu. Berjalan lurus itu ya mungkin logika kita gampang lah ya, karena kita kan bisa belajar, bisa sering ya, jalan pun lurus kan gampang lah ya. Tapi ini kepiting Bapak Ibu. Nah, berkali-kali bapak ini sudah mengajarkan, ayo jalan lurus, nggak bisa Bapak Ibu. Berkali-kali nggak bisa. Udah sampai pening kepala bapak kepiting ini kayaknya. Sampai karena udah saking emosi ya, udah berkali-kali nggak bisa, fail terus. Nah akhirnya, sini, kamu lihat bapak nih, bapak mau tunjukin sesuatu samamu. Bagaimana sih jalan lurus itu? Ditunjukin lah sama bapak kepiting ini. Tap. Ternyata apa yang terjadi Bapak Ibu? Gak bisa jalan lurus Bapak Ibu. Tetap jalannya itu nyamping. Nah, gak bisa. Kenapa? Karena pada dasarnya dia itu adalah seekor kepiting. Ya, beda lagi ceritanya kalau dia itu adalah anak manusia ya. Ya, ini sebenarnya cerita ini mau menggambarkan bahwa ya namanya kepiting, mau berapa kali pun dia berjalan lurus dia akan gak pernah bisa. Kenapa? Karena pada dasarnya dia naturnya adalah kepiting gitu. Sama dengan orang yang berdosa. Berbicara dengan kata dosa hamartia ini, mau sampai kita berusaha sampai gimana pun yang namanya kita hamartia, kita tidak akan pernah bisa melakukan kebenaran. Nah, ini konsep dasar di mana orang yang berdosa pada dasarnya dan belum mengenal Kristus ya, itu berbicara orang yang belum lahir baru ya Bapak Ibu. Nah, di sini itu memakai kata hamartia dan pengertiannya seperti tadi. Nah, kalau berbicara tentang dosa ya, kita tahu ada banyak contoh di dalam firman Tuhan tentang dosa. Dan orang-orang yang berdosa ini juga berproses di dalam Tuhan sebenarnya. Ada Musa, ada Raja Daud. Kalau dalam perjanjian baru kita tahu ada Rasul Petrus ya. Dia udah berapa kali remedi dan pada akhirnya dia bertobat dan dipakai oleh Tuhan secara luar biasa, dan banyak orang diberkati lewat pelayanan dia. Nah, maksud saya seperti ini Bapak Ibu. Kalau kita hanya berhenti di ayat 12, ini hanya memang menjelaskan tentang manusia itu adalah manusia yang berdosa.
yang sangat-sangat tidak bisa melakukan kebenaran pada dasarnya, dan dia membutuhkan sosok satu pribadi sebagai jalan keluar, sebagai pengganti ya. Kalau di sini kita lihat ada dua tokoh, Adam sama Kristus ya. Kalau tokoh yang pertama Adam, dia datang ke dunia membawa dosa. Nah, ada satu tokoh yang kedua yaitu Kristus. Ketika dia datang ke dunia, dia menghapus dosa dan menjadi satu-satunya solusi untuk semua orang berdosa yang mau datang kepada dia menerima anugerah. Nah, dalam ayat yang ke-15 dikatakan, tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam, sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunianya yang dilimpahkannya kepada semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristus menjadi satu-satunya jalan untuk manusia itu bisa melakukan kebenaran. Jadi gak hanya berbicara soal dosa-dosa saja Bapak Ibu, kita punya satu sosok di mana kita bisa hidup berproses, tidak langsung jadi malaikat Bapak Ibu, memang enggak, tapi hidup berproses di dalam Kristus dan dibenarkan hari ke sehari. Percaya kepada Kristus satu kali saja, kita dibaptis, kita percaya kepada Kristus, tapi proses pengudusan itu hari demi hari. Ya, itu yang akan membuat kita yang pada naturnya manusia berdosa, kita sering ngomel. Pada saat naturnya kita belum percaya Kristus, pada saat kita belum bertobat, lahir baru, kita sering bertengkar dengan suami, kita cepat emosi, kesebaran setipis tisu Bapak Ibu, setipis tempe ya. Dan banyak hal yang membuat kita itu rusak hubungan kita dengan saudara, hubungan kita dengan orang-orang yang di sekitar kita. Itu karena apa? Kita tidak bisa melakukan kebenaran. Dan satu-satunya jalan ketika kita percaya kepada Kristus, kita dipulihkan hari demi hari, dan pada akhirnya kita dibaharui dan bisa melakukan kebenaran. Kenapa? Karena Kristus yang memberikan kita anugerah keselamatan. Jadi tidak hanya kita bicara manusia telah berdosa, ya benar, tapi ada satu pribadi di mana kita dibaharui hari demi hari untuk menjadi serupa dengan Kristus. Ya, mari pada dasarnya kita harus sadar sebagai orang yang percaya kepada Kristus, pada dasarnya kita adalah orang yang berdosa. Tapi oleh anugerahnya, kasih karunia-Nya, kita dibenarkan dan kita harus hidup berproses dalam Kristus hari demi hari, dibaharui dan menjadi serupa dengan Kristus. Ya, amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Kami diajarkan kembali di mana kami harus sadar bahwa kami ini adalah manusia berdosa Tuhan. Tetapi kami percaya oleh anugerah-Mu, kami diselamatkan dan kami dikuduskan hari demi hari dari semua kebiasaan-kebiasaan lama kami yang berdosa, dan kami dibaharui menjadi serupa dengan Kristus, melakukan kebenaran di setiap aspek hidup kami. Terima kasih, kami menyerahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Tuhan menyertai hari demi hari. Demi Kristus Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.